teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya Ellen Arditya dengan NIM 025 dan di sebelah saya Sekarang Ayu Dewi Mayasari, NIM 020. Saya Ayu Dewi Suryanisi dari NIM 005. Di sini saya akan memberikan inovasi dari kelompok kita, yaitu membuat aplikasi transportasi berbasis prediksi waktu tempuh real time menggunakan machine learning, yaitu ML. Fitur utamanya menggunakan data dari sensor lalu lintas seperti GPS dan mengolahnya menggunakan model ML untuk memprediksi kemacetan atau waktu perjalanan. Integrasi dengan API cuaca untuk memprediksi pengaruh cuaca terhadap perjalanan. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk memprediksi waktu tempuh perjalanan dengan menggunakan data real time seperti kondisi lalu lintas, cuaca, dan data perjalanan sebelumnya. Dengan memanfaatkan algoritma machine learning, aplikasi ini memberikan perkiraan waktu yang lebih akurat bagi pengguna untuk membantu mereka memilih rute yang optimal. Bahkan, sebelum mereka mulai berkendara, ini juga akan membantu pengemudi dan perencana transportasi untuk merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik, menghindari kemacetan dan menghemat waktu. Nah, aplikasi ini sendiri memiliki komponen utama yang terdiri dari pengumpulan data. Yang pertama, data lalu lintas real time, yaitu data dari sistem manajemen lalu lintas seperti Google Maps, API, atau OpenStreetMap, yang menyediakan informasi kemacetan, kecelakaan, dan arus lalu lintas lainnya. Yang kedua, data cuaca. Informasi tentang cuaca lokal yang dapat mempengaruhi waktu perjalanan, misalnya hujan atau salju. Yang ketiga, data historis, yaitu data perjalanan sebelum untuk melatih model, misalnya data waktu tempuh berdasarkan jam atau hari tertentu. Yang keempat, pemrosesan data, yaitu pembersihan data, menghapus data yang tidak relevan atau yang tidak lengkap. Transformasi data, yaitu misalnya mengubah data cuaca menjadi format yang lebih dapat digunakan dalam model, seperti mengubah suhu menjadi kategori hujan atau cerah. Kemudian ada model machine learning, model yang digunakan untuk memprediksi waktu tempuh. Model seperti linear regression, random forest, atau XGBoost dapat digunakan untuk memprediksi variabel target, yakni waktu tempuh. Lalu ada fitur model. Fitur dapat mencakup faktor-faktor seperti kecepatan rata-rata kendaraan saat ini, kondisi cuaca, hujan, cerah, atau berkabut. Waktu dalam sehari, misalnya pagi hari atau malam hari. Hari dalam seminggu, misalnya hari kerja atau akhir pekan. Informasi dari kendaraan yang digunakan, misalnya ukuran kendaraan dan jenis kendaraan. Nah, selanjutnya ada prediksi waktu tempuh. Penerapan model setelah data dilatih, model akan digunakan untuk memprediksi waktu tempuh berdasarkan kondisi tersebut. Penggunaan pendapatan hasil. Aplikasi akan memberitahu pengguna perkiraan waktu perjalanan yang lebih akurat, memberikan saran jalur terbaik, dan memperingatkan jika ada hambatan atau kemacetan di jalur yang dipilih. Kemudian ada manfaat dari aplikasi ini adalah akurasi perjalanan. Pengguna bisa memprediksi lebih akurat berapa lama perjalanan mereka, memungkinkan mereka untuk merencanakan waktu yang lebih baik, pengurangan waktu yang terbuang. Dengan informasi real time yang lebih akurat, pengemudi bisa menghindari kemacetan atau peristiwa lalu lintas yang tak terduga, mengurangi waktu tempuh. Saran rute terbaik. Aplikasi dapat memberi tahu pengguna rute alternatif yang lebih cepat berdasarkan analisis waktu tempuh yang diprediksi. Bantuan pengelolaan lalu lintas. Pihak pengelola lalu lintas dan kota dapat menggunakan aplikasi ini untuk memahami pola perjalanan dan merencanakan perubahan infrastruktur dengan lebih baik. Nah, mungkin itu ide inovasi dari kelompok kita. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.